Selamat pagi anak-anak. Halo anak-anak sekolah Minggu GPK Semalang. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi semua. Nah, bersyukur kepada Tuhan ya. Karena hari ini kita dapat beribadah di gereja. Ini namanya gereja online ya. Sesuatu hal yang sudah mulai terbiasa bagi kita ya. Sekolah online, gereja online, ibadah online, semuanya hampir banyak yang menggunakan secara online. Tidak masalah ya, karena Tuhan kita itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tuhan bisa mengerti dan melihat dimanapun kita berada. Teristimewa pada hari ini adalah hari yang dikhususkan kepada kita untuk beribadah. Sekarang Pak Ade mau nanya, boleh membuka mikrofonnya, kalau mau menjauh nanti boleh. Siapa tadi yang mengikuti ibadah ini karena disuruh? Angkat tangan. Oh ya, terima kasih. Siapa yang mengikuti ibadah ini tadi karena kesadaran sendiri? Bagus, banyak juga yang atas kesadaran sendiri. Menurut kamu, mana yang bagus? Disuruh-suruh atau karena kesadaran sendiri? Mana yang lebih bagus? Karena kesadaran sendiri. Jempol 2 ya. Karena kesadaran sendiri. Ya, mungkin kita disuruh, tapi nanti lama-lama jangan tidak perlu disuruh-suruh lagi, tapi dengan kesadaran sendiri. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita memulai ibadah kita. Kita menyanyikan, aku mau ikut Tuhan karena cinta Tuhan. Ya, saya mau cinta Tuhan, saya juga mau ikut Tuhan.
Tuhan melihat kita dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Engkau selalu menyayangi kami dan mencintai kami. Sehingga pada hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar, matahari yang bersinar terang. Dan pada hari ini kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami di dalam ibadah sekolah minggu GP Kris Malang. Bahkan Tuhan juga telah hadir dan melihat kami memuji Tuhan berdoa. Kiranya melalui ibadah kami semakin bertambah-tambah imannya, kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kami, dan kiranya ibadah kami semakin mempererat hubungan kami dengan teman-teman, hubungan kami dengan guru-guru, bahkan hubungan kami dengan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu selalu mencintai kita semua. Tidak peduli dari mana asal kita. Tidak peduli suku mana saja. Besar, kecil, tinggi, pendek, semuanya Tuhan cinta. Karena Tuhan Yesus mencintai kita tanpa pilih-pilih kasih. Semua dicintainya. Yang penting apa? Kita senantiasa percaya kepada Yesus. Mari kita nyanyikan Big or Small, ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Lagi ya, dari awal lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yes. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi dari awal. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku
bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa, takkan berputus asa. Sa aku bisa bebenah, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun kita di jalan yang benar. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah lagu yang akan kita nyanyikan untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Anak-anak, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan pengumuman dan setelah itu nanti kita akan masuk di dalam doa. Kami serahkan waktunya kepada kakak yang menyampaikannya.
Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat Iya. pagi. Oke, hari ini Kak Risa mau menyampaikan satu pengumuman. Ya, ada teman kita yang berulang tahun di minggu kemarin. Nah, kayaknya ada deh di sini tadi. Oke, bisa angkat tangan mengaku yang berulang tahun? Oke, Kak Risa kasih fotonya ya. Nah, ini teman kita yang berulang tahun. Ada Febe. Selamat ulang tahun Febe, Tuhan memberkati. Panjang umur, sehat selalu. Oke, yuk kita mau berdoa bersama sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan di tengah virus yang makin memanas ini ya Tuhan, supaya kami tetap boleh menjaga kesehatan kami. Tuhan berkati sekolah kami, walaupun sekolah kami kembali ke daring, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Engkau memampukan kami untuk kami boleh belajar dengan baik. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk teman kami Febe yang tanggal 10 kemarin boleh bertambah usianya, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sekolah, dalam kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap kakak-kakak kami di setiap kelas kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Amin. kita akan bagi kelas. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Oke. Wah, anak-anak, kita hari-hari ini harus terus jaga kesehatan kita ya. Supaya Tuhan menolong kita tetap sehat, tetap kuat ya. Minum air putih yang banyak, ya, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Oke. Yuk, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, serta kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang hadir, berkati juga setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Ibu punya foto seseorang ini ya. Yuk, coba lihat siapa yang kenal. Nah, siapa yang kenal orang ini? Soekarno. Oh iya. Siapa Soekarno itu? Soekarno Presiden. itu presiden pertama rakyat presiden pertama Republik Indonesia. Iya, betul. Presiden pertama bangsa Indonesia gitu ya. Selain dia seorang presiden, dia apa lagi ya? Seorang yang berpidato, yang
Ya bisa berpidato. Saya bisa berpidato. Ya, dia adalah seorang proklamator gitu ya. Dia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Wah, Soekarno ini adalah pemimpin yang hebat untuk bangsa Indonesia. Bahkan dia juga bukan terkenal di wilayah Indonesia, dia juga terkenal di seluruh dunia. Wah, dia ini bisa membawa bangsa Indonesia ini menuju kemerdekaan. Ya, selain Soekarno ini Ibu punya foto lagi nih. Nah, siapa yang tahu ini? RI Kartini. Siapa? RI Kartini. Kok RI? RA. Raden Ajeng Kartini. Ya, bukan RI tapi RA, Raden Ajeng Kartini. Ya. Dia ini juga seorang pahlawan nasional. Wah, tapi perempuan gitu ya. Dia ini yang memperjuangkan emansipasi wanita. RA Kartini ini juga dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria. Supaya para wanita, perempuan Indonesia ini memiliki hak yang sama dengan kaum pria. Nah, anak-anak, mereka ini adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki pengaruh yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ya, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka, bisa maju. Dan saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Dan bagi kaum perempuan, kayak ibu, mama-mama, dan teman-teman yang perempuan semuanya, RA Kartini ini mempunyai peran yang penting, punya jasa bagi kita. Ya, sehingga kaum perempuan ini bisa menjadi pemimpin yang hebat. Nah, pernah ya di Indonesia ini ada presiden yang perempuan, masih ingat siapa? Oh, lupa ya. Ya, Megawati, presiden perempuan kita. Ya. Wah, luar biasa. Anak-anak, kalau zaman dulu itu perempuan itu tempatnya hanya di belakang gitu ya. Masak, jaga anak dan lain sebagainya. Gitu ya. Seperti pada zamannya RA Kartini. Tetapi anak-anak tahu enggak kalau Allah itu tidak pernah membedakan hal ini loh ternyata. Kalau manusia itu membedakan, tetapi Allah tidak pernah membedakan hal ini. Laki perempuan itu sama. Dan sejak di zaman perjanjian lama, Allah itu telah memakai seorang perempuan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihannya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ya, yang nanti akan kita baca, ternyata Allah tidak hanya memakai seorang laki-laki dalam menyelamatkan bangsa Israel, tetapi dia juga memakai orang perempuan dalam menyelamatkan bangsa pilihannya ini. Yuk, kita lihat dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Ya. Sudah disiapkan kan Alkitabnya tadi? Sudah. Kita buka dalam Hakim-Hakim 4 pasal 4 dan pasal 5. Nah, 2 pasal banyak ya. Nanti kita membaca setelah ibadah kita ini selesai. Ya, kalau baca semuanya sekarang wah tidak cukup waktunya sampai jam 10 ya. Nah, kita melihat ya, seorang yang luar biasa dan dia adalah seorang perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Anak-anak tahu siapa itu? Deborah. Iya, Deborah. Siapakah Deborah ini? Hakim Allah. Nah, kita lihat ya satu-satu ya. Deborah ini adalah seorang ibu dan seorang istri dari Lapidot. Kemudian Deborah ini adalah hakim wanita. Nah, selain itu Deborah ini adalah seorang nabiyah. Kalau laki-laki namanya nabi, tapi kalau perempuan namanya nabiyah. Ya, seorang ibu. Nah, dan istri dari Lapidot.
Seorang ibu dan istri itu tugasnya apa? Tahu nggak anak-anak tugasnya seorang ibu dan istri? Ya, itu ya. Tugasnya itu mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suaminya dengan baik. Seperti mama-mama kalian yang di rumah, gitu ya. Seperti ibu, gitu ya. Ya, mengurus anaknya, mengurus suaminya, mengurus keluarganya dengan baik. Itu tugasnya Deborah sebagai seorang istri dan seorang ibu juga. Nah, selain itu, Deborah ini adalah seorang hakim. Kalau kita lihat hakim itu apa tugasnya? Nah, Mengadili perkara. ya, mengadili perkara. Nah, hakim ini mengadili perkara. Nah, kalau zaman sekarang ini hakim ini mereka duduk di ruangan, kemudian adakan persidangan dan hakim memutuskan perkaranya ya dengan adil. Ya benar, yang salah harus disalahkan seperti itu. Itu zaman sekarang. Tetapi pada zaman dulu, zamannya Deborah, nah, tidak duduk di dalam suatu ruangan, tetapi Deborah ini berada di bawah pohon kurma. Dia mengadili bangsa Israel. Orang-orang yang ada memiliki masalah datang kepada Deborah minta keadilan di sana, di Deborah. Nah, luar biasa ya Deborah, hebat. Dia sebagai seorang hakim. Selain itu, Deborah juga sebagai seorang nabi. Nabiyah gitu ya. Apa sih nabi itu? Nah, nabi ini adalah seorang yang dipanggil Allah untuk berbicara kepada umatnya atas nama dan kehendak Allah. Apa yang disampaikan di situ? Ya, ada yang peringatan, bimbingan, teguran, bahkan kemarahan, atau mungkin juga berkat maupun perintah Allah pada masa itu maupun masa yang akan datang. Nah, anak-anak, nabi ini juga memiliki karunia yang baik dalam melihat masa depan. Jadi nabi ini mendapatkan suatu pemahaman dari Allah gitu ya, supaya dia mengetahui masa yang akan datang. Nah, anak-anak, luar biasanya orang-orang pada saat itu ini sangat tergantung sama Deborah. Dan akhirnya Barak pun menyadarkan Deborah bahwa umat itu juga mengharapkan Deborah tampil sebagai seorang pemimpin untuk bangsa Israel, gitu ya. Anak-anak, bangsa Israel ini memiliki pola hidup yang seragam. Kenapa Ibu bilang seragam? Ya itu saja polanya, gitu ya, terus begitu, ya. Ya, kita lihat di sini. Pola kehidupan bangsa Israel itu seperti ini. Umat yang berdosa. Ya. Mereka itu berdosa. Kenapa? Mereka itu melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan menyembah Baal, menyembah berhala. Dan mereka itu berhamba kepada bangsa-bangsa yang lebih kuat dibandingkan dengan bangsa Israel. Secara khusus, pada waktu itu mereka itu berhamba kepada bangsa Kanaan. Karena bangsa Israel menganggap bahwa bangsa Kanaan ini lebih unggul dari bangsa Israel. Ya, itu mereka berdosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan karena dia tidak setia kepada Tuhan. Kemudian setelah mereka berdosa, akhirnya mereka itu sengsara. Nah, kenapa? Karena Tuhan menghukum mereka, membiarkan bangsa Israel ini dijajah atau ditindas oleh bangsa lain. Saat itu bangsa Kanaan yang menindas mereka. Ya. Akhirnya mereka mengalami suatu penderitaan, mereka sengsara. Setelah itu, setelah mereka sengsara, akhirnya bangsa Israel itu berdoa, mohon ampun dan pertolongan dari Tuhan.
Nah, karena penindasan dari bangsa Kanaan. Dan setelah itu mereka beroleh selamat, ya, beroleh pertolongan dari Tuhan. Nah, zaman hakim-hakim ini Tuhan menolong bangsa Israel itu melalui para hakim yang memimpin bangsa Israel. Anak-anak, pola hidupnya bangsa Israel itu terus seperti ini. Berdosa, sengsara, kemudian berdoa mohon ampun, kemudian beroleh pertolongan atau memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Itu terus berulang-ulang seperti itu bangsa Israel. Dan pada waktu itu, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Kanaan. Nah, sehingga saat itu bangsa Israel ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Karena mereka telah ditindas oleh bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Raja Yabin yang kedua. Nah, Raja Yabin ini kejam. Dia juga mempunyai panglima. Namanya siapa? Tahu nggak panglimanya namanya siapa? Orang Kanaan. Nah, panglimanya namanya Sisera. Sisera ini tidak kalah kejam sama rajanya, ya. Sisera ini mempunyai 900 kereta besi. Wah, banyak ya. Wah, pasukan yang sangat besar dan tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, dan bangsa Kanaan ini telah menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Wah, lama ya, anak-anak ditindas selama 20 tahun. Akhirnya bangsa Israel ini tidak tahan dan minta pertolongan dari Tuhan. Waktu bangsa Israel ini juga, saat itu bangsa Israel ini juga mempunyai seorang jenderal tentara. Dia itu bernama Barak. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan di depannya, jenderal tentaranya bangsa Israel ini bernama Barak, yang memimpin perang bangsa Israel. Nah, tetapi yang menjadi hakim dan menjadi nabi pada waktu itu adalah Deborah. Nah, saat itu akhirnya Deborah memanggil Barak untuk memberitahu bahwa Tuhan itu menyuruh Barak untuk maju berperang melawan Sisera. Tetapi Barak ini berkata kepada Deborah, begini, nanti ada dalam firman Tuhan yang kita baca, nanti anak-anak baca ya. Kalau Deborah ini mau maju berperang, Barak juga mau ikut maju. Tetapi kalau Deborah tidak ikut berperang, Barak juga tidak ikut pergi, tidak akan pergi berperang. Wah, anak-anak perempuan gitu ya, berperang. Laki-laki saja takut, apalagi perempuan gitu ya. Tapi tidak dengan Deborah ini anak-anak. Deborah taat kepada perintah Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengalahkan musuh mereka. Tuhan ini memakai Deborah untuk menolong bangsa Israel. Akhirnya Deborah menyetujui. Dan Deborah ikut maju berperang bersama dengan Barak melawan Sisera. Nah, mereka ini membawa 10.000 pasukan berangkat untuk berperang. Mereka pergi ke Gunung Tabor, gitu ya. Ketika Panglima Sisera mendengar bahwa Deborah dan Barak itu pergi ke Gunung Tabor, dia segera mengeluarkan kereta besinya yang 9.000 itu tadi. Nah, kemudian bersama dengan rakyatnya. Nah, secara akal manusia gitu ya, Deborah dan Barak ini pasti kalah. Kalah banyak juga pasukannya. Ya, dengan pasukannya Sisera. Tapi Deborah ini berkata kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera dalam tanganmu. Nah, bukankah Tuhan itu telah maju di depan engkau? Nah, akhirnya di situ Barak turun dari Gunung Tabor bersama dengan 10.000 tentaranya.
Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta keretanya dan tentaranya itu oleh mata pedang di depan Barak. Nah, anak-anak, akhirnya Sisera kalah. Karena apa? Karena Tuhan yang melawan mereka. Akhirnya tinggal Sisera sendiri yang hidup. Semua pasukannya telah meninggal, telah mati. Dan akhirnya Sisera melarikan diri, berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi dia akhirnya mati di tangan Yael, istrinya Heber. Nah, Heber ini adalah orang Keni, dia adalah saudaranya Musa. Nah, anak-anak, bangsa Israel akhirnya terbebas dari penindasan bangsa Kanaan. Karena bangsa Kanaan telah kalah pada saat itu. Kalau kita lihat di sini, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan memakai Deborah ya menjadi seorang pemimpin yang hebat, memberitahu kepada Barak, memberikan instruksi kepada Barak, ayo maju, ayo berperang. Dan Deborah bersama-sama dengan mereka. Dia berani maju berperang bersama dengan Barak dan Sisera pada saat itu Deborah. Anak-anak, di sini kita melihat ya bahwa Tuhan itu dapat memakai siapa saja, termasuk Deborah yang seorang perempuan, gitu ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Kanaan. Luar biasa ya. Nah, karena ketaatan, kepatuhan Deborah akan Tuhan, maka Tuhan memakai Deborah untuk melawan, untuk mengalahkan bangsa Kanaan dan membebaskan bangsa Israel. Wah, ibu ini kagum ya. Ketika membaca firman Tuhan ini, Deborah ini sangat luar biasa. Sangat sigap, tanggap dengan pimpinan Tuhan. Ya. Wah, kalau gitu, anak-anak, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ayo. Apa yang bisa kita pelajari dari Deborah? Kita lihat ya, Deborah ini seorang wanita, seorang perempuan gitu ya. Tapi dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Dia berperan di banyak segi kehidupan yang biasanya itu dikuasai oleh para kaum pria. Ya, karunia yang Tuhan beri untuk Deborah ini menjadi seorang hakim, menjadi nabi, jadi seorang pemimpin. Ya. Dan Deborah ini menggunakan karunia yang Tuhan berikan itu dengan bertanggung jawab, walaupun itu penuh dengan resiko. Nah, anak-anak, Deborah ini mempergunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Sehingga Tuhan memakai Deborah dengan luar biasa. Nah, anak-anak, pasti anak-anak juga punya karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Gitu ya. Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang suka berdoa, mempunyai karunia untuk berdoa. Kita berdoa, berdoakan teman-teman, berdoakan bangsa dan negara kita gitu ya. Apalagi saat ini kita itu perlu pendoa-pendoa yang serius untuk doakan bangsa dan negara kita, untuk doakan orang-orang di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya COVID yang ada di negara kita ini cepat selesai. Nah, ya, kita pakai karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik. Mungkin di antara anak-anak juga ada yang Tuhan berikan karunia untuk bermain musik, untuk bernyanyi, bahkan ada yang punya kepandaian dalam hal memimpin dan lain sebagainya. Ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, kita pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.
seperti Deborah tadi, ya. Kemudian kalau yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, ya, yang kedua, ternyata Tuhan itu tidak membedakan loh anak-anak martabat pria maupun wanita. Karena apa? Karena kita semuanya itu sama di mata Tuhan. Nah, ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, karena kamu perempuan, kamu tidak boleh sama saya. Karena kamu perempuan, kamu tidak boleh memimpin. Saya saja yang harus memimpin sebagai seorang laki-laki. Tidak. Kita sama. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita sama. Jadi kita harus tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, dan yang ketiga, Tuhan itu menghendaki agar kita, ya, baik pria maupun wanita, itu dapat bekerja sama. Seperti Deborah dan Barak tadi. Mereka itu saling menghargai. Mereka itu tidak merendahkan, ya, tidak merendahkan orang lain. Karena apa? Kita itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan si A. Wah, contohnya kalau anak-anak ya, Darren membutuhkan adik, atau Darren juga membutuhkan papa, membutuhkan mama, atau Rafael membutuhkan teman-teman, membutuhkan Gam. Nah, Karin juga, nah, membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi di sini kita harus dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita bisa bekerja sama, kita saling menghargai, tidak merendahkan orang lain, maka kita akan menjadi berkat dalam hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, oke anak-anak, firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita semuanya, ya, melalui kehidupan Deborah ini. Seorang pemimpin yang hebat yang dipakai oleh Tuhan, ya, dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita taat kepada firman Tuhan, ya, mau melakukan firman Tuhan dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan menolong kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, oke, tetap semangat anak-anak. Ibu percaya, ya, anak-anak semuanya dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Ya, oke, kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, ini sangat pendek sekali. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, anak-anak kita bisa hafalkan sama-sama ya. Boleh dibuka semua mic-nya. Ya, sudah. Kita akan hafalkan sama-sama. Tadi sudah dibaca ya. Dari Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yuk, kita hafalkan sekali lagi sama-sama. 2, 3. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Ya, sangat pendek ya anak-anak. Siapa yang mau hafalkan saat ini? Yuk, angkat tangan. Yang mau hafalkan boleh. Oh, Arsa. Silakan angkat.
Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, terima kasih Arcat. Hebat. Siapa lagi yang mau? Darren angkat tangan. Oh, Darren. Maaf, Ibu nggak kelihatan. Darren, silakan Darren. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, terima kasih Darren. Dua lagi, dua anak lagi. Yedi. Siapa? Siapa? Yedi Oh, angkat Yedi, tangan. silakan Yedi. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, terima kasih Yedi. Satu lagi, siapa yang mau? Nggak kelihatan nih. Kaum Deborah kok gak muncul ya? Ada lagi? Saya. Ya, silakan. Siapa tadi ya? Kesya. Oke, Kesya, silakan Kesya. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat semuanya, luar biasa. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, dari Galatia 6 ayat 2a. Anak-anak, kita bisa belajar ya dari Deborah ini. Bagaimana Deborah ya sebagai seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dia memakai karunia-Nya yang dipakai oleh Tuhan dengan bertanggung jawab. Tetapi dia juga tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan Barak, tetapi dia selalu bersama-sama bergandeng tangan ya bersama dengan Barak untuk mengalahkan Barak, untuk mengalahkan Sisera. Nah, jadi di sini mereka saling bekerja sama, tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Ya, anak-anak pasti bisa semuanya, hebat, luar biasa. Oke, kita akan bersama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami rindu Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami rindu, biarlah kami semuanya, walaupun kami ini masih kecil, tetapi setiap anak-anak Tuhan, mereka pun juga boleh dapat bertanggung jawab memakai karunia yang Tuhan berikan. Mereka juga dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Oh, kita akan bersama-sama berfoto dulu ya. Silakan Bu Titis. Baik, anak-anak kita semua foto dulu ya. Oke, siap. 2. Lagi. Sudah. Oke, terima kasih Bu Titis. Terima kasih anak-anak semuanya. Oh iya anak-anak, kalau yang membutuhkan buku ini ada di gereja. Silakan ambil, yang belum punya, dulu itu memang sudah pernah dikasih. Tapi yang belum punya boleh mengambil di gereja, gitu ya. Nanti kalau mau ambil kasih tahu Bu C dulu. Oke? Hebat. Selamat hari Terima Minggu. kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih anak-anak.